Halo pecinta film horor, gimana kabarnya? Mimin harap kita semua dalam keadaan sehat. Mimin ucapkan selamat datang kembali buat kawan-kawan yang selalu meramaikan channel ini. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Film yang akan review dongengkan kali ini berjudul Bite tahun 2015. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Suatu hari, 3 orang gadis melakukan liburan ke Costa Rica untuk merayakan pesta lajang. Ketiga gadis ini bernama Casey, Kristen, dan Jill. Jadi pesta lajang ini dirayakan untuk menghabiskan minggu-minggu terakhir Casey yang akan menikah. Mereka juga merekam setiap kegiatan yang dilakukan di tempat liburan tersebut. Di malam hari mereka menikmati pesta dengan berjoget dan minum hingga kobam dengan ditemani oleh seorang pemuda lokal yang baru mereka kenal. Keesokan pagi, pemuda tersebut memberitahu sebuah tempat indah yang konon memiliki air yang sangat jernih. Hanya saja tempat tersebut bukan tempat wisata. Mendengarnya, Jill langsung menggoda dia sehingga sang pemuda memberikan sebuah denah untuk menuju ke sana. Cukup lama menembus hutan, akhirnya ketiga gadis ini sampai ke tempat yang dimaksud, di mana Casey dan Jill langsung masuk ke dalam air. Kristen yang mereka melihat pasir berwarna kuning tidak seindah yang dikatakan oleh pemuda tadi. Dia juga merekam tumpukan telur serangga yang terlihat cukup aneh. Sampai tiba-tiba Casey digigit oleh seekor hewan di dalam air. Sesaat kemudian, secara mengejutkan, Jill juga ditarik ke dalam air sehingga membuat mereka panik. Namun rupanya Jill hanya bercanda. Akibat terlalu sibuk menikmati liburan, Casey menganggap gigitan tadi hanya gigitan kecil biasa. Yeah, this is a little bite. Sekembali dari liburan, Casey tidak menduga calon suaminya yang bernama Jared telah menunggu dia. Jadi Casey tinggal di salah satu unit apartemen milik orang tua Jared ini, di mana Jared juga tinggal di salah satu unit apartemen tersebut. Pada momen ini, Jared memberikan surprise berupa sebuah bangku antik untuk makan bayi. Menurut dia, bangku itu dulu digunakan oleh sang ayah ketika masih bayi sebelum akhirnya diturunkan untuk dia. Jared memiliki harapan agar kelak bangku tersebut bisa digunakan juga oleh anak mereka berdua. Sayang, Casey yang belum siap menikah ini sempat terdiam. Tapi saat akan mengungkapkan rencana untuk menunda pernikahan, tiba-tiba rekan Jared menghubungi sehingga harus segera meninggalkan Casey. Sekepergian Jared, Casey menatap jarinya yang sudah tidak mengenakan cincin pertunangan mereka yang hilang saat liburan. Di dalam koper, Casey menemukan foto dirinya yang dicium oleh sang pemuda lokal. Untuk itu, Casey bergegas memindahkan semua foto dan video dari kamera yang dibawa ke dalam laptop. Saat menatap cermin, Casey menemukan bintik-bintik merah di bahu dan lengannya. Ketika akan mencuci pakaian, ternyata deterjen Casey habis. Lantaran hari sudah malam, maka dia mencoba meminta ke unit apartemen Jared. Malang yang membuka pintu justru ibu Jared yang bernama Kennedy. Mengetahui calon menantunya ini bisa kehabisan deterjen, tentu saja Kennedy menjadi kecewa. Apalagi Casey yang memutuskan berlibur di tengah persiapan pernikahannya. Terlebih, Kennedy memang tidak menyukai Casey yang dia anggap merusak Jared. A woman doesn't run out of detergent. Keesokan hari, Casey yang mencoba melihat lagi rekaman liburan untuk mencari tahu kapan dia kehilangan cincin sempat tersentak melihat sang pemuda lokal yang menyentuh dia di atas meja. Selanjutnya, seperti biasa, Casey mendatangi seorang tetangga bernama Matheson untuk mengajak anjingnya jalan-jalan. Di sini terlihat sang anjing sangat senang dengan kedatangan Casey. Pada malam hari, tatkala tengah menunggu kedatangan Jared untuk makan malam, tiba-tiba Casey bisa mendengar dengan jelas perdebatan Jared dengan ibunya. Sang ibu berkata bahwa Casey telah berselingkuh, namun Jared tidak mempercayai hal itu. Casey bahkan bisa mendengar suara langkah Jared dan terkejut ketika mengira Jared menggedor pintu, padahal Jared hanya mengetuk biasa. Saat makan malam, Jared menyadari Casey tidak mengenakan cincin tunangan mereka. Oleh sebab itu, Casey beralasan cincin tersebut terjatuh di kamar mandi. Awalnya Casey berniat mengungkapkan ketidaksiapannya untuk menikah. Namun dikarenakan suara mulut Jared yang mengunyah makanan terdengar begitu jelas sehingga semakin lama membuat dia semakin merasa mual. Akhirnya Casey tidak dapat menahan lagi. Di toilet, Casey mendapati lendir aneh yang keluar dari mulutnya.
Akibat hal ini, Jared memutuskan untuk menyudahi makan malam dan mengantarkan Casey ke tempat tidur. Di sini Casey meminta Jared untuk menginap, tapi Jared menolak dengan alasan minggu depan mereka juga sudah menjadi suami istri. Sayang Casey memaksa sehingga Jared tidak dapat lagi menepis. Di tengah pertempuran, tidak sengaja Jared menyentuh dan memecahkan luka di kaki Casey sehingga mengeluarkan cairan aneh. Hal ini sontak membuat mereka terhenti. Lantas di kamar mandi, Casey mencoba membersihkan cairan yang keluar dari luka tersebut dan meminta Jared pulang serta segera membersihkan diri. Dari situ Casey pun tertidur di bathtub. Keesokan pagi, ponsel Casey bergetar hingga jatuh ke lantai dan langsung membangunkan Casey yang tertidur di dalam air semalaman. Merasa heran dengan wajah dan tubuhnya yang dipenuhi lendir, maka Casey segera membersihkan diri. Bersama dengan itu, dia mendengar pintu digedor. Ternyata yang datang adalah Jill. Jill bertanya apakah Casey sudah memberitahu Jared tentang rencana untuk menunda pernikahan. Namun Casey berkata tidak sempat mengungkapkan hal itu tadi malam. Belum lagi Casey menjelaskan alasannya, Jill langsung memeluk dia, di mana Casey merasakan sakit pada luka gigitan yang dia alami. Casey pun memberitahu kalau gigitan yang dia dapatkan saat liburan telah terinfeksi. Tapi lagi-lagi Jill memotong dan menunjukkan ruam yang juga dia dapatkan serta memberikan sebuah krim kepada Casey. Di lain waktu, Casey menonton lagi rekaman liburan mereka. Dalam rekaman terlihat Casey yang tertangis sembari menjelaskan bahwa dia terbangun di pinggir pantai tanpa mengenakan busana. Bahkan cincin tunangannya juga hilang, namun dia tidak dapat mengingat apa-apa. Casey pun sempat marah lantaran Jill merekam hal tersebut. Ketika mencoba menikmati sepotong roti, tiba-tiba Casey merasa mual. Kali ini cairan yang Casey keluarkan berwarna kuning dan mengendap di dasar gelas. Manakala mendatangi apartemen Matheson untuk mengajak sang anjing berjalan-jalan, Matheson mendapati wajah Casey yang terlihat pucat. Tapi Casey berkata dia baik-baik saja. Rupanya si anjing juga merasakan perubahan yang terjadi pada Casey sehingga mengeluarkan suara takut dan enggan beranjak mendatangi Casey. Oleh karenanya, Casey memutuskan untuk menghubungi Kristen dan meminta bertemu. Di sini Casey mengungkapkan niat untuk menunda pernikahan dengan Jared. Berbeda dari Jill yang begitu bersemangat agar Casey segera menyampaikan hal itu, Kristen justru meminta Casey memikirkan lagi niat tersebut. Casey juga memberitahu bahwa dia selalu merasa mual saat memakan apapun sejak pulang berlibur. Mendengarnya, Kristen berasumsi kalau Casey tengah hamil. Khawatir perkataan Kristen tadi benar, akhirnya Casey memutuskan untuk membeli test pack dan mengecek. Selama menunggu, Casey mendapati luka yang sebelumnya sudah pecah kembali tertutup seperti bisul. Mendapati cairan yang keluar, maka dengan panik Casey membersihkannya. Sejurus berselang, Casey melihat test pack tadi menunjukkan hasil positif sehingga membuat dia semakin frustasi. Setelah mendapat saran dari sebuah klinik, Casey pun membeli sejumlah antiseptik dan obat-obatan lalu mengoleskan pada luka tadi. Namun akibat kembali muntah, maka Casey mencoba menghubungi seorang dokter. Malang dokter yang dimaksud sedang tutup sehingga Casey hanya bisa meninggalkan pesan. Pada momen ini Casey merasa begitu terganggu melihat cahaya matahari dan memutuskan untuk menutup gorden. Di malam hari, Casey terbangun akibat mendengar suara. Ketika mencari asal suara, secara mengejutkan rekan-rekannya muncul seraya mengucapkan kata bayi berulang-ulang. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba Casey mengeluarkan telur yang sangat banyak. Anehnya, rekan-rekan Casey justru menginjak-injak telur tersebut sehingga Casey berusaha melindungi telur-telurnya. Namun ini hanya sebuah mimpi di mana Casey lagi-lagi terbangun di dalam bathtub dengan tubuh dipenuhi lendir. Keluar dari kamar mandi, dengan rasa heran dia mengikuti jejak lendir yang ada di lantai hingga ke kamar tidur. Begitu menarik selimut, alangkah terperanjatnya Casey mendapati ranjang yang dipenuhi oleh telur. Masih belum hilang rasa heran ini, Casey dibuat syok melihat wajahnya yang mulai melepuh seperti bisul. Bersamaan dengan itu, pintu apartemen Casey digedor. Saat melangkah ke depan, dia kembali dikejutkan akibat telur ternyata sudah memenuhi seluruh ruangan. Mengetahui yang datang adalah Kennedy, maka Casey memutuskan berdiam diri. Namun mendengar suara Kennedy yang tidak henti-hentinya menggedor pintu, tiba-tiba raut wajah Casey berubah menjadi bengis.
Akibat tidak ada respon, akhirnya Kennedy memaksa masuk. Di depan pintu, Kennedy yang menemukan Tespek tentu saja semakin marah. Baru saja mulai melangkah, Kennedy dibuat heran melihat telur yang dia injak. Bersamaan dengan itu, Casey muncul dan meminta dia keluar. Tapi Kennedy berkata dia mendapat komplain dari tetangga lantaran bau dari apartemen Casey. Melihat kondisi Casey yang mencurigakan, maka pembicaraan Kennedy terfokus pada Tespek dan mengancam akan memberitahu Jared tentang kehamilan Casey. Intimidasi tanpa henti ini membuat Casey menjadi emosi dan langsung menyerang Kennedy. Bahkan tanpa diduga, Casey menyemprotkan sejenis cairan yang melelehkan wajah Kennedy. Selesai melakukan serangan yang menewaskan Kennedy, tiba-tiba Casey tersentak menyadari apa yang telah dia lakukan. Namun hal ini hanya berlangsung sesaat karena perhatian Casey teralihkan pada telur berisi serangga yang membuat wajahnya kembali berubah bengis. Dari situ Casey meletakkan dan merendam tubuh Kennedy di dalam bathtub. Semakin frustasi, Casey akhirnya berteriak hingga menyebabkan cermin pecah. Beberapa hari berselang, Jared yang tidak menerima kabar dari Casey memutuskan untuk mendatangi apartemennya. Tidak mendapatkan respon, maka Jared mencoba membuka pintu. Namun tiba-tiba Casey berteriak mencegah dia. Dari dalam apartemen yang sudah dipenuhi sarang berlendir ini, Casey mengungkapkan bahwa mereka tidak dapat menikah dengan alasan dia belum siap dan meminta diberikan waktu. Mendapati rambutnya rontok, maka Casey membentak Jared agar segera pergi. Di tempat lain, Kristen menemui Jill untuk mengajak dia mendatangi Casey yang sudah tidak ada kabar. Kristen juga berkata sempat mendatangi apartemen Casey dan mendapati bau tidak sedap dari luar sehingga khawatir Casey telah tiada. Tapi dengan santai Jill beranggapan Casey hanya memerlukan waktu sendiri untuk memikirkan keputusan menunda pernikahan dengan Jared. Lagi pula menurut Jill bukan kesalahan mereka jika Casey telah berselingkuh. Ucapan ini membuat Kristen kecewa sehingga terjadi pertengkaran yang menyebabkan Jill mengusir dia. Well, it was great seeing you. Thanks for stopping by. Sekepergian Kristen, Jill mengenakan cincin tunangan milik Casey yang ternyata dia curi. Pada waktu yang sama di apartemen, sembari terus mengeluarkan telur dari mulut, Casey kembali mengalami perubahan dengan kukunya yang lepas. Casey juga menangkap dan menikmati seekor serangga, sampai tiba-tiba dia mendengar suara mobil Kristen. Kristen yang tidak mendapat respon memutuskan membobol pintu apartemen Casey. Begitu masuk, dia sangat terkejut melihat kondisi mengerikan di apartemen Casey. Sebagai sahabat kendati takut, Kristen tetap mencari Casey hingga menemukan dia terduduk di sudut ruangan. Di sini mereka sempat berpelukan, di mana Kristen mencoba menanyakan apa yang terjadi di sana. Mendengar Casey yang berkata kalau dia sakit, maka Kristen berniat mengajak Casey berobat. Tapi Casey menolak dengan alasan tidak dapat meninggalkan telur-telurnya. Melihat wajah Casey yang sangat mengerikan, sontak Kristen dibuat semakin takut dan dengan panik berlari ke kamar mandi. Di kamar mandi, Kristen kembali dikejutkan dengan penemuan tubuh Kennedy sehingga menjatuhkan ponsel ke dalam bathtub. Baru saja Kristen berhasil mengambil ponsel tersebut, tiba-tiba Casey mendobrak pintu dan langsung membekap dia, di mana dari tangan Casey keluar cairan berwarna biru yang masuk ke mulut Kristen. Panik dengan apa yang dia lakukan, Casey mencoba menolong sang sahabat, naas hal itu tidak berguna, sehingga dengan sangat menyesal Casey hanya bisa memeluk tubuh Kristen. Jared yang sedang buang air kecil merasa heran melihat kencingnya yang berubah merah. Tidak berselang lama, Jill menghubungi Jared dan meminta bertemu di parkiran. Di sini Jill menunjukkan video Casey bersama seorang pemuda yang dia katakan telah tidur dengan Casey. Mendengarnya sudah pasti membuat Jared sangat terluka. Namun kesempatan itu justru digunakan oleh Jill untuk menggoda Jared hingga terjadi cocok tanam di mobil tersebut. Rupanya suara desahan mereka terdengar oleh Casey. Alhasil dengan sangat marah Casey berteriak histeris, di mana pada waktu yang sama Jill dan Jared mengalami muntah. Sampai akhirnya kegiatan cocok tanam itu mereka hentikan. Dari situ wajah bengis Casey semakin menjadi-jadi dan dengan penuh amarah Casey menjilat foto dia bersama Jared.
Sementara itu, Jill yang merasa bersalah kepada Casey memutuskan untuk mendatangi dia. Tidak ada respon, Jill langsung masuk ke apartemen yang tidak terkunci. Begitu di dalam, Jill tersentak melihat pemandangan mengerikan, ditambah lagi bau tidak sedap yang begitu menyengat. Dengan rasa takut, Jill mencoba menyusuri apartemen tersebut hingga menemukan tubuh Kristen yang terbalut selaput. Masih terdiam menatap tubuh sang sahabat, tanpa Jill sadari, Casey menyengat dan menumbangkan dia menggunakan ekor yang sudah tumbuh. Selang beberapa waktu, Jill siuman di kursi dengan keadaan terbelenggu oleh selaput menghadap sebuah laptop. Lantas dengan penampilan yang sudah semakin bermutasi, Casey memaksa Jill untuk menonton rekaman dirinya yang dibawa oleh pemuda lokal ke sebuah kamar dalam kondisi kobam berat. Mengetahui Jill yang sengaja merekam dan membiarkan dia diperkosa oleh pemuda tersebut agar bisa memfitnah dia sehingga dapat memiliki Jared, maka Casey memaksa Jill berteriak memanggil Jared. Mendengar teriakan itu, Jared bergegas mendatangi unit apartemen Casey. Saat masuk, Jared yang mendapati Jill terbelenggu mencoba bertanya apa yang telah terjadi. Namun Jill memaksa dia agar segera melepaskan belenggu tersebut. Malang bersamaan dengan itu, Casey muncul dan membuat Jared sangat ketakutan. Mendengar Jill yang terus berteriak, akhirnya Casey menghabisi dia. Tindakan Casey ini menyebabkan Jared yang awalnya takut menjadi marah sehingga pertarungan antara mereka tidak dapat dihindari. Cukup lama bertarung, akhirnya Jared berhasil menghabisi Casey tanpa ampun. Meski begitu, sengatan ekor Casey dalam pertarungan tadi menyebabkan Jared terluka parah dan memutuskan kembali ke apartemennya dengan niat meminta bantuan. Naas Jared tidak mampu lagi bertahan. 1 minggu kemudian, apartemen tersebut dikarantina. Di unit apartemen Casey, para polisi menemukan tubuh Jill, Casey, Kennedy, serta Kristen. Sedangkan di unit apartemen Jared, pihak kepolisian mendapati kondisi yang sama dengan unit apartemen Casey yang penuh selaput. Dari balik selaput itu, mereka menemukan Jared yang masih hidup. Namun saat akan ditolong, tiba-tiba perut Jared mengeluarkan banyak telur dan serangga yang menyerang mereka. Selang beberapa waktu, 2 orang gadis tengah membicarakan tentang perjalanan liburan ke Costa Rica dan tidak mempercayai cerita horor yang telah terjadi, hingga seekor serangga berlendir menyengat salah satu dari mereka. Tapi seperti yang diucapkan oleh Casey dulu, gadis ini berkata itu hanya gigitan kecil. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.